Salam, senang berjumpa kembali dengan saya dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Berkatilah setiap kami, biarlah Engkau memenuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, memberikan kami hikmat dan pengertian sehingga firman Tuhan memenuhi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini judul renungan kita memenuhi hukum Kristus. Masih berbicara tentang pelajaran pencobaan. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 6 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikian firman Tuhan. Bacaan kita hari ini, kita diingatkan kembali bahwa pencobaan itu akan menyerang setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa setiap kita berada dalam peperangan rohani. Perhatikanlah bahwa firman Tuhan mengingatkan agar orang yang rohani, dikatakan di sana, menolong orang yang jatuh ke dalam pelanggaran atau ke dalam dosa. Dan di sisi lain juga, ia juga harus menjaga diri agar jangan ikut jatuh ke dalam pencobaan. Sesungguhnya setiap waktu dan sepanjang hayat, pencobaan itu selalu datang di dalam kehidupan kita. Inilah tugas bagi orang percaya yang lebih rohani. Ini bukan hanya tugas seorang pendeta, penginjil, atau pelayan Tuhan secara penuh waktu, tetapi ini juga berbicara tugas dari mereka yang hidup secara dewasa, secara rohani. Mereka yang hidup dalam kedewasaan karena melakukan atau menaati firman Tuhan. Mereka lah yang dimaksudkan dengan orang-orang yang rohani. Di sana dikatakan mereka harus memimpin mereka yang jatuh dalam pelanggaran. Ini kata memimpin di sini digunakan di dalam kata Yunani katartisete, yang artinya kata ini berarti meluruskan tulang-tulang sendi. Dan di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 21, kata ini digunakan untuk membetulkan jaring atau jala. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan. Jadi, kata memimpin di sini berarti orang yang rohani itu harus bisa memperbaiki, memulihkan, dan mengembalikan, meluruskan kembali orang-orang yang jatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran atau pencobaan. Seperti seorang yang membersihkan jala, meluruskan jala yang kusut untuk bisa dipergunakan kembali. Demikianlah yang harus dilakukan seorang yang rohani di dalam Tuhan kepada orang yang jatuh ke dalam dosa. Yang harus diperhatikan dalam membangun orang lain ialah bahwa kita harus membangunnya dalam roh lemah lembut, bukan kebencian, apalagi kemarahan. Kita memang membenci dosa, kita marah terhadap dosa, tetapi kita tetap mengasihi si pendosa, sama seperti Yesus mengasihi si pendosa, dengan memimpinnya ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut.
Ingatlah ketika orang Yahudi membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina ke hadapan Yesus. Mereka berharap Yesus menyuruh mereka merajam dan melempari perempuan itu dengan batu sampai mati sesuai dengan hukum Taurat. Tetapi Yesus dengan lemah lembut berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dan ketika semua orang meninggalkan Yesus dan perempuan itu, Yesus pun berkata kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Baiklah kita yang dewasa di dalam Kristus, penuh kasih dan roh lemah lembut, bertolong-tolongan, menanggung beban satu dengan yang lain. Dengan demikian, kita dikatakan memenuhi hukum Kristus, saling bertolongan, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling membangun. Pencobaan memang selalu mengancam. Oleh sebab itu hiduplah dalam hukum Kristus, saling bertolong-tolongan, saling membantu, saling memikul beban satu dengan yang lain. Dengan demikian kita menjaga diri kita dan menjaga saudara-saudara kita untuk tidak jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.